Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, selamat sore sahabat Foster, juga seluruh sahabat radio yang sudah tergabung di 30 radio seluruh Indonesia, juga sahabat SOS dimanapun Anda berada. Kembali lagi sore hari ini Maria Ika menemui sahabat-sahabat semuanya di program acara kesayangan kita, yaitu SOS Sahabat Dokter, yang setiap Sabtu kita tayang ya pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, juga pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 17 waktu Indonesia bagian Timur. Bersyukur sekali Maria bisa kembali bergabung dengan sahabat SOS ya di hari ini Sabtu ya, tanggal 26 Agustus 2023, dan kita sudah kedatangan seorang dokter yang luar biasa dari National Hospital. Akan tetapi kita pending dulu ya, karena kita mau mendengarkan satu presentasi dari Bapak Harun. Beliau yang akan menceritakan tentang pelayanan National Hospital Surabaya. Dan langsung saja kita tanpa berlama-lama sahabat, kita akan dengarkan ya Bapak Harun untuk menceritakan pelayanan di National Hospital ini. Silakan Pak Harun. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Ika atas waktu dan kesempatannya. Baik sahabat SOS dan sahabat NH dimanapun Anda berada, saya Harun Afandi dari National Hospital kali ini akan berbagi informasi mengenai salah satu layanan hemodialisis di National Hospital. Yuk kita cari tahu apa saja sih fasilitas hemodialisis di National Hospital. Sebelum dilakukan tindakan cuci darah, pasien terlebih dahulu akan di-screening untuk mengetahui apakah di dalam tubuhnya terdapat penyakit seperti HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Di National Hospital memiliki 4 alat hemodialisis. 3 mesin hemodialisis diperuntukkan bagi pasien dengan 3 hasil screening negatif. Kemudian 1 mesin hemodialisis diperuntukkan bagi pasien positif hepatitis B. Bagi pasien dengan positif HIV, maka akan dilakukan dirujukan ke rumah sakit lain untuk mendapatkan layanan hemodialisis. Sahabat SOS tentunya bertanya, apa sih keunggulan hemodialisis di National Hospital? Nih, kami informasikan kelebihan hemodialisis di National Hospital. Kelebihannya adalah di National Hospital memiliki alat yang bernama sarkomen yang tidak dimiliki oleh rumah sakit lain. Alat ini mampu menyerap sisa-sisa racun yang tidak bisa dibuang oleh filter biasa, sehingga memiliki IPTH yang tinggi. Selain itu mampu mengurangi rasa gatal. Kita tahu sendiri bahwa biasanya setelah melakukan cuci darah atau hemodialisis, pasien biasanya mengalami rasa gatal pada tubuhnya. Sekarang kita tengok sedikit mengenai fasilitas cuci darah di National Hospital. Tentunya tempat yang nyaman serta pelayanan prima dari semua elemen tim hemodialisis, mulai dari dokter spesialis dan perawat. Selain itu, di setiap bed hemodialisis terdapat 1 televisi yang bisa dimanfaatkan oleh pasien untuk sarana hiburan. Tentunya kita tahu sendiri bahwa hemodialisis itu bisa memakan waktu antara 4-5 jam. Tentunya rasa jenuh itu akan muncul. Selain itu, tindakan hemodialisis di National Hospital tidak harus di ruang hemodialisis loh, tetapi juga bisa dilakukan di ruang ICU, ruang transisi, serta ISO COVID. Yang tak kalah pentingnya, tindakan hemodialisis di National Hospital buka setiap hari 1 kali 24 jam non-stop. Jadi sahabat SOS bisa melakukan tindakan cuci darah setiap saat.
Sahabat SOS tidak perlu khawatir dengan biaya karena National Hospital ada paket hemodialisis start from 1,5 juta rupiah. Apabila sahabat NH dan sahabat SOS ada masalah kesehatan mengenai ginjal, ayo segera datang ke National Hospital dan nikmati fasilitas layanan hemodialisis bersama Dr. Yuswanto Setiawan, spesialis penyakit dalam, setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pagi hari praktek dari pukul 10 sampai dengan 12 siang, atau sore hari dari jam 7 sampai 9 malam. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi di 031 2975 777 atau di www.nationalhospital.com. Sayangi ginjal Anda untuk kualitas hidup yang lebih baik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat SOS dan sahabat NH dimanapun Anda berada. Salam sehat dari layanan hemodialisis National Hospital. Oke, terima kasih Pak Harun. Penjelasannya begitu mantap, luar biasa. Siapa toh tamu kita yang luar biasa sore hari ini ya? Ada Dr. Yuswanto Setiawan. Beliau dokter spesialis penyakit dalam ya. SPPD KGH Finasim. Dia juga ada di Hospital Nasional ini yang ada di Surabaya. Dan sore hari ini kita akan bertanya-tanya dengan beliau langsung. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti kita sapa dulu ya untuk beliau ini ya sore hari ini. Selamat sore dokter. Selamat sore Bu. Iya, luar biasa dokter. Terima kasih dokter sudah mau bergabung dengan kita sahabat SOS di pelayanan SOS Global Ministry sore hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, dokter. Ya, dokter, saya sudah dapat bocoran nih kita tentang temanya mengapa harus cuci darah. Nah, ini juga mau saya tanyakan ini, dokter. Kenapa sih kok harus cuci darah? Emang nggak ada yang lain apa kok harus cuci darah, dok? Tolong dijelaskan, dok ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi kita itu perlu melakukan cuci darah karena biasanya pasien-pasien menderita gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini ada dua macam, Bu. Gagal ginjal yang mendadak dan gagal ginjal yang terjadi perlahan. Nah, keduanya bisa membutuhkan yang namanya terapi pengganti ginjal. Nah, salah satu terapi pengganti ginjal ini adalah cuci darah. Selain itu ada yang namanya transplantasi ginjal atau cuci darah yang tidak dilakukan di rumah sakit, dilakukan di rumah sendiri. Namanya CAPD. Nah, di National Hospital ini kita bisa melakukan cuci darah yang dilakukan di rumah sakit, namanya hemodialisis atau HD, dan bisa juga melakukan cuci darah yang di rumah, yang CAPD itu. Nah, kapan pasien-pasien ini perlu melakukan cuci darah? Itu kalau kemampuan ginjal dalam membuang racunnya ini menurun. Misalnya fungsi ginjalnya itu 100% untuk membuang racunnya. Ini kurang dari 15% biasanya. Nah, kalau kurang dari 15% itu kita baru melakukan terapi pengganti ginjal antara lain cuci darah ini. Nah, tahunnya kalau kapan kurang dari 15% itu dari pemeriksaan laboratorium. Jadi kita melakukan pemeriksaan yang namanya kreatinin. Kita melakukan pemeriksaan itu diambil dari darah pasien. Nah, dari hasil kreatinin itu nanti kita bisa menentukan apakah fungsi ginjalnya ini kurang dari 15% atau masih di atas itu. Mungkin itu. Iya, berarti kita harus cek dulu ya dok sebelum dokter ambil keputusan itu ada cek seperti tadi yang dilihat ginjalnya fungsi itu tadi ya dok? Betul, betul Bu. Nah, selain itu mungkin juga bisa kita lakukan pemeriksaan jumlah buang air kecilnya, jumlah urinnya. Iya. Kalau jumlah urinnya menurun, itu kita bisa juga melakukan cuci darah. Jadi kalau kita amati selama 12 sampai 24 jam, kemudian kita tentukan apakah ini jumlah urinnya itu menurun, kita baru berpikir melakukan cuci darah. Berarti itu fix ya dok ya, salah satunya urin menurun berarti dilakukan cuci darah, begitu ya? Iya, jadi markernya ada dua Bu. Kadar kreatinin di dalam darah yang
kemudian bisa diukur bahwa fungsi ginjalnya kurang dari 15% atau jumlah urinnya Oke, luar menurun. biasa ya. Jadi untuk yang cuci darah ini apa saja dok yang perlu dipersiapkan nantinya? Kalau sudah dokter katakan ini harus cuci darah, terus apa ini pasien yang harus dikerjakan dengan keluarga ini? Ya, jadi kita biasanya melakukan screening pasien itu jauh hari sebelumnya. Jadi Oh, penyakit ginjal itu seperti yang saya katakan tadi itu ada dua macam, yang mendadak dan yang perlahan-lahan. Kalau mendadak itu istilah medisnya akut, penyakit ginjal yang akut. Kemudian kalau yang jangka panjang itu penyakit ginjal yang kronis. Nah, kalau penyakit ginjal yang akut kita persiapannya juga tentunya mendadak ya. Jadi iya, persiapannya seperti yang tadi disampaikan Pak Harun bahwa kita melakukan pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, kemudian HIV, kemudian kita melakukan pemasangan alat di leher sini atau di pangkal untuk dijadikan akses pada saat kita melakukan cuci darah. Tetapi kalau penyakit ginjal yang kronis, yang jangka panjang terjadinya penyakit ginjalnya itu, kita bisa mempersiapkan. Jadi penyakit ginjal kronis itu ada stadiumnya, Bu. Stadium 1 sampai dengan 5. Nah, iya, 5 itu biasanya kita melakukan cuci darah karena fungsi ginjalnya kurang dari 15% itu. Nah, pada saat stadium 4 kita sudah bisa melakukan persiapan untuk cuci darah ini. Jadi kita pasang eh, pembuluh darah yang kita persiapkan pembuluh darah yang akan nantinya digunakan sebagai akses pada saat melakukan cuci darah. Jadi itu dipasang biasanya kalau fungsi ginjalnya kurang dari 30%. Jadi itu bukan alat, cuma pembuluh darah digandeng sama pembuluh darah gitu. Nah, oh, itu kemudian dijadikan akses gitu. iya, iya. Jadi suntikannya ya di situ yang kita hubungkan dengan mesin. Itu Nah, tetap itu ya dok. persiapan yang perlu kita lakukan. Maksudnya alat Bagaimana? alat yang dipasang dokter tadi itu tetap dan terus dipakai ya itu ya. Yang Ya, dipasang. kalau yang itu kita persiapkan sejak stadium 4, fungsi ginjalnya kurang dari 30% itu sudah permanen. Mm-mm. Kalau yang tadi gangguan ginjal yang akut, itu yang dipasang di leher atau di pangkal paha itu hanya sementara saja. Jadi temporer biasanya hanya bertahan sekitar 3 bulan. Nah, sambil menunggu itu masa kedaluarsanya 3 bulan, kita juga bisa masang yang permanen itu tadi. Oh, gitu. Karena yang permanen itu kalau kita pasang sekarang baru bisa digunakan 6 minggu kemudian. Iya, iya, Jadi iya. biasanya penyakit ginjal kronis itu progresif. Jadi dari stadium 4 kemudian nanti kalau penyakitnya itu tidak bisa dihambat, dia akan jatuh ke stadium 5 yang fungsi ginjalnya kurang dari 15%. Iya, Dia terus memerlukan cuci darah. Karena itu kita sudah mempersiapkan itu sejak dini. iya. Karena yang alat yang dipasang di leher atau di pangkal paha itu mudah infeksi. Sedangkan kalau yang permanen itu tidak. Itu ya. Ya, Iya, saya yang dokter katakan yang mendadak sama yang jangka panjang tadi loh, Dok. Itu ya, perbedaannya apa ya, Dok? Maksudnya kita orang awam kan juga nggak ngerti, mungkin ada keluarga. Apakah ya. itu kita memang langsung harus ke dokter ya, sebaiknya ke dokter, atau kita dari awal kan sudah mengerti, sudah dikasih kayak gini kan, nanti setiap pendengar juga mulai paham bahwa ini mungkin orang tua mereka atau suami mereka, istri mereka seperti ini gejalanya. Jadi sudah mengetahui dari awal lah, sudah prepare begitu, Dok. Iya. Jadi Iya. kalau untuk yang penyakit ginjal yang kronis, yang jangka panjang, itu penyebab terseringnya diabetes, Bu. Oh, Kencing manis. Ya. oke. Kemudian penyebab yang kedua, darah tinggi atau hipertensi. Kemudian bisa asam urat, ada batu di saluran kencingnya atau di ginjalnya. Kemudian bisa ada penyakit autoimun, Hmm, gitu. Itu yang jangka lama. Jadi ya. kalau misalnya seseorang itu mempunyai diabetes atau kencing manis yang kadar gulanya tidak terkontrol, naik turun begitu. Hmm. Nah, itu lama-lama nanti menderita gangguan ginjal. Oh, ya. Demikian pula kalau darah tinggi. Darah tinggi kalau tidak terkontrol dengan baik, naik turun kadar tekanan darahnya, maka lama-lama bisa jatuh ke gagal ginjal yang memerlukan cuci darah. Nah, kalau yang
gagal ginjal yang akut, yang mendadak itu biasanya penyebabnya itu tiba-tiba terjadinya. Misalnya infeksi. Nah, kalau terjadi infeksi itu kan tiba-tiba, infeksi kan nggak mungkin berlangsung bertahun-tahun. Nah, ini terjadi mendadak, jadi terjadi beberapa hari, kemudian terjadi gangguan ginjal. Nah, itu yang kita memang persiapannya juga mendadak, kita nggak bisa pasang alat yang namanya Avician yang semino yang tunggu waktu 6 minggu itu nggak bisa. Jadi kita pasang yang temporer ini, karena mendadak sifatnya. Iya, tapi seperti ini sudah sangat membantu dokter. Dari Ya, para pendengar juga pemirsa YouTube ya bisa mulai mengerti lah. Artinya ketika sang pasien ada diabetes, ada apa tadi asam urat ya, ada nah, batuk, ini, mungkin mulailah di apa namanya ada jangka ya dokter untuk perawatannya itu loh biar terkendali, maksudnya terkontrol. Misalkan kalau dibiarkan saja kan akhirnya malah memburuk ya dok ya yang kayak gitu. iya. Oke. Terus untuk saatnya untuk cara kerja cuci darah ini bagaimana dokter? Jadi di Mm-mm. dalam tubuh pasien yang menderita gangguan ginjal itu ginjalnya tidak mampu membuang racun melalui buang air kecil. Sehingga racunnya itu tertumpuk di dalam pembuluh darah. Nah, racun itu kemudian kita buang melalui mesin. Jadi kita saring darahnya, kita bersihkan di mesin, kemudian darah yang bersih itu kita masukkan kembali ke tubuh pasien. Prinsipnya hanya seperti itu. Jadi Dicuci ya. sebetulnya cuci darah itu kalau kita mengerti prinsip kerjanya itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Hmm. Jadi itu kadang orang awam sukanya khawatir ya kalau cuci darah itu nanti usia harapan hidupnya kurang Nah, lama, ya kemudian kualitas betul dok. hidupnya kurang baik. Tapi kalau kita memahami prinsipnya bahwa itu hanya untuk membuang racun yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal, itu sebetulnya bukan jadi momok lagi sebetulnya. Justru malah baik ya dok ya. Kalau Iya, darah gini malah terkontrol, terus darah juga bersih ya, iya, menurut penjelasan dokter tadi. Jadi iya, pemirsa YouTube juga sahabat SOS yang saat ini mendengarkan siaran ini tidak perlu takut ya, tidak perlu khawatir seperti yang dokter Yuswanto jelaskan tadi bahwa untuk cuci darah ini justru malah mempertahankan ya dok ya, sebenarnya malah bagus sekali untuk kesehatan tubuh gitu loh. Jadi iya. tapi sebenarnya itu ada efek samping enggak sih dok untuk cuci darah ini biar semuanya mendengar dan melihatnya ini? Iya. Jadi efek samping tetap ada Bu dari setiap tindakan. Cuman efek samping itu terjadi bila kondisi pasien pada saat memulai cuci darah pertama kali itu dalam kondisi yang kurang baik. Tapi Hmm. kalau kita sudah mempersiapkan pasien itu Ya. bakal melakukan cuci darah, kita sudah persiapkan aksesnya seperti tadi, 6 minggu sebelumnya kita sudah persiapkan, itu biasanya efek sampingnya kecil sekali Hmm. kemungkinan terjadinya. Ya. Nah, efek samping yang mungkin terjadi pada saat dicuci darah itu tensi bisa turun. Hmm. Kemudian pada pasien-pasien lain tensi juga bisa naik. Jadi tergantung dari kondisi tubuh pasien. Kemudian yang kedua, kadar gula darahnya bisa turun. Karena ada saat-saat di mana darah itu berada di dalam mesin cuci darahnya. Kemudian garam-garam juga bisa keluar. Tapi semua itu nanti terdeteksi Bu, Hmm. dari keluhan pasien pada saat dilakukan cuci darah, dari monitor mesin yang kita amati pada saat melakukan cuci darah itu bisa diatasi. Jadi tidak perlu terlalu khawatir ada efek samping cuci darah. Justru manfaat untuk melakukan cuci darah pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal ini lebih besar dibandingkan efek samping yang kemungkinan terjadi. Ya, luar biasa ini penjelasannya dokter sangat bermanfaat ini. Kiranya nanti para pendengar juga pemirsa YouTube lebih banyak lagi pengetahuan tentang cuci darah ini ya. Dan silakan nanti kalau mungkin ada pertanyaan lagi layangkan di nomor HP 0856 0782 5058 ya. Kita lanjut lagi ya dok ya. Saya tuh Ya, kebetulan dok juga sering apa namanya jenguk di pasien hemodialisa ya yang ada di kota ini dan ya, sering memberikan support kepada mereka, tidak perlu takut ya seperti itu. Saya sendiri sih belum mengenal mereka tapi karena saya empati dengan mereka dan seringnya mereka itu katanya gini, Allah
ini kita tinggal sebentar aja, kita mau makan sembarangan gitu ya enggak apa-apa, toh itu nanti dicuci lagi katanya gitu dokter. Menurut dokter ini bagaimana sih? Apa memang ada pantangan untuk para pasien cuci darah ini dok? Mungkin ada diet-diet khusus atau makanan yang khusus gitu dok? Ya, jadi cuci darah itu bisa membersihkan racun kita dengan baik. Jadi membantu fungsi ginjal yang menurun ini tadi. Mm-mm. Jadi pasien-pasien yang belum melakukan cuci darah tapi sudah mengalami gangguan ginjal, jadi tadi itu ada stadiumnya itu 1 sampai 5. Iya. Kalau stadium 1 sampai 5 yang belum melakukan cuci darah, itu biasanya kita melakukan diet yang lebih ketat. Oh, Nah, apa-apa saja yang dikurangi, itu iya. biasanya protein. Nah, Protein. protein itu ada hewani sama nabati. Kalau protein hewani, itu seperti daging, ikan, putih telur, itu ibaratnya gampangannya kalau kita makan biasanya 1 piring gitu, ini dikurangi jadi 3/4. Oh, Boleh, masih dikurangi. boleh. Oh iya iya. Oke. Masih boleh jadi 3/4 saja. Jadi Mm-mm. yang seperempatnya disisihkan. Tapi Mm-mm. kalau yang protein nabati, itu kita menyisihkan lebih banyak. Seperti kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu seperti tahu tempe. Itu kalau misalnya dulu kita makan 1 piring, sekarang seperempat. Jadi Oke. yang kita sisihkan 3/4-nya. Seperempat. Ya. Kenapa? Karena protein ini yang seharusnya tidak melewati ginjal. Kalau misalnya fungsi ginjalnya ini menurun, itu akan mengganggu ginjalnya itu. Jadi akan memperberat fungsi ginjalnya. Iya. Nah, hanya itu sebetulnya yang kita kurangi. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan cuci darah, berarti kan racun-racun yang diakumulasi, yang terakumulasi di dalam darah karena tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal ini, itu bisa dikeluarkan kan Iya. oleh mesin cuci darahnya. Ya, Sehingga betul. makanan yang dimakan oleh pasien itu boleh lebih banyak dari Oh, itu proteinnya. iya. Nah, termasuk untuk cuci darah yang ada di rumah, yang CAPD itu Ya. makanan proteinnya justru lebih dianjurkan. Karena di situ kalau CAPD itu cairan yang digunakan itu tidak mengandung albumin sama sekali. Nah, Mm-mm. itu satu Bu ya. Kemudian yang kedua, pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal, Mm. itu ada unsur elektrolit atau garam-garam yang namanya kalium yang tidak bisa keluar. Nah, kalium itu ada pada sayur dan buah biasanya. Iya. Nah, bolehnya boleh makan sayur dan buah itu. Tapi cara memasaknya itu yang harus kita ubah. Jadi dipotongi kecil-kecil, direndam air panas 30 menit sampai 60 menit, Mm. kemudian dimasak dengan cara apapun boleh kita makan. Tujuannya dipotong kecil-kecil, direndam air panas 30 menit itu fungsinya untuk mengeluarkan kalium. Jadi boleh sebetulnya makan sayur, makan buah itu boleh. Karena seringkali pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal itu takut kalau mau makan sayur, mau makan buah gitu. Takut nanti kaliumnya tinggi. Iya, iya. Karena kalium itu kalau terlalu tinggi itu ganggu jantung. Hmm. Jadi Ya, begitu. itu tentang makanan Bu ya. Kemudian yang kedua mengenai jumlah air yang diminum. Oke. Nah, prinsipnya jumlah air yang diminum itu sama dengan jumlah buang air kecilnya, jumlah urinnya. Intinya sih begitu Bu prinsipnya. Iya. Selain itu kalau misalnya pasiennya tidak ada bengkak, sama sekali tidak sesak, itu mungkin boleh ditambah 500 cc ya Untuk air ya. untuk Hmm. airnya. Iya, Gitu. oh, luar biasa. Ini saya baru dengar ini ya, karena memang perlu edukasi yang seperti ini, dokter, sangat bermanfaat ya. Saya tadi Iya, tertarik dengan CAPD yang dokter katakan tadi. Ternyata bisa ya sekarang ya, dok, untuk cuci darah di rumah itu ya. Bagaimana itu, dokter? bisa. Prosedurnya apa itu harus ada dokter ke rumah atau mungkin para medis yang lain atau bagaimana, dokter? Mohon dijelaskan. Ya. Jadi CAPD itu sebetulnya prinsipnya sama Bu, dengan cuci darah yang di rumah sakit. Kalau cuci darah di rumah sakit kita menggunakan mesin Iya. untuk mencucinya. Nah, itu hanya seminggu 2 kali Mm-mm. yang kita lakukan. Jadi kalau kita ibaratnya kalau orang normal ini dicuci seminggu itu 7 kali 24 jam ya. Tapi kalau pasien yang mengalami cuci darah di rumah sakit itu hanya 2 kali seminggu, masing-masing
sesi cuci darahnya itu 5 jam, jadi hanya 10 jam per minggu. Nah, sehingga di antara hari yang melakukan cuci darah, misalnya cuci darah Senin Kamis gitu. Nah, pada saat hari Rabu itu racunnya sudah tinggi di dalam darah, sehingga dia mengalami keluhan. Jadi misalnya gatal-gatal, kemudian mual muntah, kemudian sesak gitu. Tapi kalau yang cuci darah di rumah itu ibaratnya seperti orang normal, Iya. seperti kita yang tidak ada gangguan ginjal. Jadi habis makan kemudian dicuci. Seperti itu mungkin prinsipnya, Bu. Nah, itu kita lakukan cuci darahnya itu 3 sampai 4 kali. Itu hanya seperti memasukkan cairan infus, Bu. Cuman selangnya itu memang kita pasang di perut. Sekali pasang saja, Bu, permanen. Itu sudah. Terus berarti Kita kita sendiri itu dok yang ngerjakan. ya, jadi itu selangnya kita masukkan melalui metode operasi. Sekali saja, Bu, itu dimasukkan hanya untuk jadi aksesnya memasukkan cairannya Ya benar. seperti cairan infus itu. Kemudian sehari-harinya kita mengganti cairan itu sekitar 3 sampai 4 kali, itu diganti sendiri. Itu diajari 2-3 kali saja bisa kok, Bu, semua orang. Jadi pasien-pasien saya yang melakukan CAPD itu juga banyak yang lansia. Iya. Jadi mereka begitu diajari 2-3 kali saja sudah bisa. Itu hanya seperti menutup keran, Oh uliran keran itu aja. iya. Hanya seperti itu saja. Loh, dok ya, inovasi maksudnya nggak perlu di rumah sakit terus nunggu lama, kan bisa di rumah gitu ya. Boleh sambil Iya, apa gitu ya dok? Atau memang seperti iya, kayak di rumah sakit nunggu tiduran gitu? iya. Kalau di rumah sakit kan cuci darah itu 4-5 jam, jadi pasien harus meluangkan waktu 4-5 jam sehari itu dan dilakukan 2 kali seminggu untuk ke rumah sakit. Kalau itu pasien-pasiennya mobilitas tinggi itu boleh. Jadi mau keluar kota, Terus mantap. kemudian bekerja, itu bisa, Bu, seperti itu. Jadi Oh, iya. diganti sebentar, proses penggantiannya hanya sekitar 20 menit. Terus luar Nah, biasa. tapi itu kita lakukan 3 sampai 4 kali Mm-mm. sehari. Iya dok. Sehingga racunnya lebih bersih, Bu, di dalam darah, sehingga keluhan-keluhan pasien seperti gatal, mual muntah, sesak itu Malah enggak dok. relatif lebih kecil. Heeh. Keren ini dokter ini inovasinya ya. Saya malah baru tahu ya CAPD ini. Dan kiranya ini jadi berkat ya, sahabat Foster juga sobat SOS, juga pemirsa YouTube yang saat ini menyaksikan program acara kami. Satu lagi pertanyaan dokter, ini yang sering kali dipertanyakan, kenapa kok pasien cuci darah selalu kulitnya hitam-hitam itu kenapa dok? Itu bahaya enggak? Oh, ya, jadi pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal itu ada suatu hormon namanya melanin. Itu Hmm. tidak bisa keluar Oh, melalui ginjal untuk dibuang melalui buang air kecilnya, melalui urin. Nah, demikian pula pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal dan sudah menjalani cuci darah. hmm. Karena filternya itu, Bu, saringannya di mesin itu ilustrasinya pori-porinya di saringan di mesinnya itu diameternya lebih kecil dibandingkan hormon melaninnya itu. Sehingga hormon melaninnya itu tidak bisa keluar, Iya, tidak bisa dibersihkan ke mesinnya itu, tidak bisa dikeluarkan ke mesinnya, sehingga tertimbun di hmm. dalam pembuluh darah kita, sehingga kulitnya menjadi lebih gelap, Iya, istilahnya hiperpigmentasi. iya. Jadi kalau kita sudah terbiasa mengenal pasien-pasien dengan gangguan ginjal, kemudian kalau kita melihat orang lain yang Hmm. kira-kira kulitnya seperti itu, kita bisa tahu, oh ini pasien ini, oh orang ini pasien dengan gangguan ginjal. Iya. Hmm. Oke. Tapi enggak bahaya ya dok ya? Tidak, tidak bahaya. Hanya kulitnya memang tampak lebih hitam. Ah, Tidak apa-apa. biasa. Dokter penjelasannya sangat detail sekali ya, sangat apa rinci gitu. Sekilas tapi singkat, padat dan jelas ini Dokter Yuswanto ini. Waktu kita terbatas dokter, tetapi sebenarnya pasti pengen bertanya-tanya ya dokter ya. Tapi nanti ya, untuk seluruh pendengar setia radio-radio yang sudah tergabung di SOS Global Ministries juga pemirsa YouTube ya, ada sesi pertanyaan, silakan langsung chat aja di nomor WA yang sudah tertera di bawah ya. Nanti dokter juga bisa
menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan sebelum saya tutup, dokter, mohon dokter kasih closing statement untuk para mungkin penderita cuci darah ini supaya mungkin tidak takut atau mungkin yang mungkin sudah didiagnos dokter harus cuci darah. Monggo dokter. Ya, jadi memang pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal itu seringkali takut kalau mau dilakukan cuci darah untuk pertama kalinya. Namun sebetulnya karena prinsipnya itu hanya untuk membantu fungsi ginjal yang sudah terlanjur menurun. Ini supaya bisa racun-racunnya itu dikeluarkan dari dalam tubuh, supaya keluhan-keluhan seperti gatal, mual muntah, sesak, kemudian kadang-kadang bisa penurunan kesadaran, itu bisa dihilangkan. Maka salah satu penata laksanaannya atau terapinya dengan melalui cuci darah ini. Nah, cuci darah itu ada dua macam. Cuci darah yang dilakukan di rumah sakit dan cuci darah yang dilakukan di rumah. Jadi kalau misalnya khawatir atau takut kalau ke rumah sakit melakukan cuci darah, bisa kita lakukan di rumah. Ya. Mungkin itu. Iya dokter, terima kasih ya dokter untuk closing statement-nya, juga untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan kami semua. Dan saya berharap dokter tidak bosan-bosan untuk terus bisa bergabung dengan SOS Global Ministries, Dr. Yuswanto, juga tadi ada Bapak Harun ya. Terima kasih untuk semua penjelasannya, semua yang sudah di-share sore hari ini sangat bermanfaat bagi kami. Dan terlebih untuk sore hari ini saya mengingatkan kembali sahabat Foster juga sahabat SOS bahwa kita akan berjumpa lagi di Sabtu depan dengan bahasan tema yang berbeda dan tentunya dengan dokter-dokter yang luar biasa yang nanti akan bergabung dengan kita. Dan pesan Maria sore hari ini, tetap jaga kesehatan dan jangan takut bila Anda memang harus cuci darah, bahwa cuci darah justru akan membuat Anda lebih sehat ya. Terima kasih untuk kebersamaannya sore hari ini. Maria juga Dr. Yuswanto mohon pamit undur dari ruang dengar, juga audiens semuanya, para pemirsa YouTube, terima kasih sudah bergabung dan setia menemani kami sore hari ini. Terima kasih, selamat sore, dan kita akan berjumpa lagi Sabtu depan. Bye. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.